Surabaya tuh udah rame. Dek, mana adik sama cara? Ya ini guys. Masuk TV. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di sini Andi Abux dan ada Ali Pakio. Yeah. Sekarang kita akan mereaction idola kami Valen. Beliau sakit dari konser yang sangat padat. Betul sekali. Ya. Jadi kita melihat bagaimana sekarang ini situasinya Valen tentang kondisi atau tentang sakit yang dia alami sekarang lantaran kecapean. Ya, tapi di sini sebenarnya kalau orang sakit itu ya istirahat dulu. Betul. Ini diwawancarai. Iya. Tapi Valen masih tegar memberikan betul. pernyataan. Jadi disinilah salah satu kebanggaan kita untuk Valen, karena mengapa walaupun Valen ini dalam keadaan sakit, lemah, tapi masih dia sempatkan untuk memberikan pernyataan-pernyataannya kalau ada fans-fansnya yang bertanya. Iya. Tapi kalau kondisi seperti ini guys, seharusnya memang Valen harus istirahat total dulu. Dan setelah dia pulih baru bisa diwawancarai. Betul. Ini menurut etika semua guys. Etika. Tapi Valen tidak demikian. Tidak demikian. Jadi beliau tidak demikian. Saya panggil Valen bukan Valen tapi beliau. Istilahnya menghargai orang itu, dia itu tinggi. Iya, penghargaannya tinggi. Nah, kita semua harus bangga ya, karena Valen tetap tegar, tidak sedih, karena dalam kondisi seperti ini ia masih harus berhadapan dengan kamera dan menempatkan waktunya sana, untuk fans-fansnya begitu. Padahal secara manusiawi ya sangat wajar jika ia memilih diam dan beristirahat total. Betul sekali. Ya, kalau secara manusiawi deh. Tapi kita sudah bisa melihat di sini kondisi Valen. Namun yang membuat Valen berbeda adalah caranya bersikap di sana. Walaupun itu terbaring di kediaman Tuan Her, walaupun dalam kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan, Valen tetap menunjukkan sikap sopan dan tetap menghargai orang yang datang dan tetap mengapresiasi penggemar. Oke, dan tidak ada drama di sini guys. Tidak ada keluhan berlebihan, tidak ada nada emosi. Betul. Nah, ini bukan sikap yang biasa dibuat-buat. Ini datang dari karakternya. Ya, betul. Di sini juga kita ingin mengajak kalian berpikir secara pelan-pelan. Berpikir untuk pelan-pelan. Kalau Valen sudah harus ditangani medis, kalau tubuhnya jelas membutuhkan pemulihan yang sempurna. Nah, karena meskipun lokasinya rumah pribadi ya, tekanan kamera tetaplah tekanan. Iya. Hiburan seharusnya hadir tanpa mengorbankan kesehatan manusia di dalamnya. Kalau jadi bintang besar. Iya, jadi bintang besar. Nah, di sini kita bisa melihat gambar ini, Valen menunjukkan bahwa profesionalisme sejati bukan hanya saat berdiri gagah di panggung, tapi juga saat tubuh sedang tidak kuat, namun sikap tetap dijaga. Dan di momen ini Valen tidak dengan terlihat lemah. Justru disinilah kekuatan mentalnya terlihat paling jelas. Bagaimana Om? Iya, betul sekali. Iya. Kalau kita sampaikan untuk Valen itu kepada fans-fansnya, pendukung-pendukungnya, istilahnya ya kita berdoa saja semoga Valen tetap cepat pulih. Iya. Dan bisa untuk menghibur lagi. Iya, karena itu cinta kita pada idola tidak diukur dari beberapa sering kita melihatnya di layar. Tapi beberapa tulus hati kita untuk mendoakan kesehatannya. Kadang berbentuk dukungan terbaik adalah dengan memberikannya ruang untuk pulih. Iya, betul. Sebenarnya seharusnya begitu. Orang sakit sebenarnya jangan dikerumuni. Kalau kita mau berpikir, tapi ya namanya manusia. Iya, kalau dia betul-betul
fans pada seseorang, dia ada peduli. Tetap tidak peduli. Iya, sekalipun ditahan di situ. Iya, tanpa memperdulikan kesehatan orang lain. Iya. Biasa. Namun pada akhir kata guys, walaupun Valen terbaring di rumah kediaman Tuan Her, bukan di rumah sakit, namun perjuangannya tetap nyata. Dan bagi kami ya yang nonton ini dengan hati yang merasa iba, semoga cepat pulih Valen, dan semoga ketegaran seperti ini selalu dihargai, bukan dimanfaatkan guys. Oke. Bagaimana Om? Betul sekali. Nah teman-teman semua, kami tidak mereaksi suara Valen atau cara Valen bernyanyi, tapi di sini kami mereaksi kondisi Valen yang sementara kurang fit sekarang. Iya. Oke, seperti itu. Pesan-pesan lah untuk penggemar Valen yang ada di seluruh Indonesia. Iya, untuk penggemar Valen di seluruh Indonesia, marilah kita bersama-sama mendoakan Valen, semoga kesehatannya bisa pulih dan bisa menghibur lagi kita yang ada di Indonesia ini. Guys. Nah, kita sekarang lanjut ke part berikutnya. Kita pindah ke sini aja, scene berikutnya guys. Di sini ini yang sudah lama ini. Ini yang sudah lama. Ini yang baru tadi. Yang sama. Nah, di sini. Kita bisa melihat jumlah penduduk atau jumlah orang-orang yang datang menonton konser Valen kali ini tidak bisa dihitung dengan ribuan. Ini mungkin sudah jutaan. Iya, betul sekali. Karena cerita sebelum Valen tampil di sini, mereka sudah berdesak-desakan. Bahkan ada yang bahkan mungkin ada yang pingsan. Atau karena berdesakan, kepanasan. Dan ada juga saya melihat gambarnya ibu-ibu yang membawa jualan terhambur karena saking banyaknya orang dan ingin menyaksikan penampilan Valen kali ini. Karena di sana ada mak juga, ada mungkin anak remaja, ada anak-anak kecil. Nah, teman-teman semua, di sini kita bisa melihat penampilan ketika fans Valen yang lagi menunggu kedatangan Valen. Tapi sini sudah bukan kedatangan, ini sudah konsernya guys. Konser sudah. Nah, ini konsernya. Tapi kita bisa melihat di sana jutaan penonton yang memadati stadion ini guys. Kalau saya berpikiran begini, mungkin karena pengaruh hujan juga. Iya, karena kemarin kan dia konser itu kan hujan. Nah, itu hujan itu di Bandung, di mana? Di daerah di ini Surabaya. Di Surabaya, ini di kampung halaman. Di kampung halaman. Ini di Pamekasan, guys. Ya, di Pamekasan. Iya, karena pulang dari sana memang sudah kurang fit dia. Iya. Tapi karena kondisi yang ada, dia harus tampil karena panggilan rakyat. Ya, panggilan rakyat, guys. Maka dari itu memang kita maklumi lah kalau setelah konser ini Valen langsung kurang fit, karena itu di porsi tak ada istirahatnya. Iya, betul juga. Mungkin sudah diatur juga jadwalnya kan. Iya. Nah, inilah ibu-ibu yang kami ceritakan tadi itu yang karena berdesakan. Acara penyambutan Valen di Pamekasan Madura yang dihindari ribuan. Ya, ini guys, tandanya Valen ini adalah seorang bintang besar. Betul. Bintang dangdut besar, berarti dia lahir 2025. Ini bukan menggantikan Bang Haji Roman, tidak. Ini adalah seorang pangeran dangdut lah. Yang akan mengguncang dunia. Iya, betul sekali. Iya. Seperti kata lagu. Iya, seperti kata lagu. Akulah pangeran dangdut yang akan mengguncang dunia, guys. Nah, ini kan seperti ini kalau memang dipadati oleh banyak orang, seperti gambar yang kita lihat ini, guys. Kalau dipadati banyak orang, itu akan sesak napas sehingga bisa pingsan. Kalau kita mengingat pada masa lalu. Coba kita lihat dulu di sini, Om Ali. Kalau tak ibarat ini aku nggak jelek lagi, maka tetap. Oke. Wow. Jadi luar begini biasa. guys, begini guys. Banyaknya manusia. Karena itu seharusnya
di awal ya, sebelum kedatangan sang bintang. Iya. Itu harus disediakan tempat-tempat khusus di mana penonton itu tidak berdesak-desakan. Nah, ketika saya juga menonton ketika Valen datang, di situ dia memang digendong. Iya. Tapi misalnya dia berjalan, digendong. Tapi memang kalau situasi begini tidak bisa. Iya. Tidak bisa karena kita kembali ke masa lalu, bagaimana Rhoma Irama itu waktu datang konser Sulawesi di sini. Tengah. Bahkan ada yang meninggal. Iya. Iya. Karena padatnya orang. Karena padatnya. Ya. Karena bukan lagi pangeran dangdut yang datang, tapi Raja Dangdut. Raja Dangdut. Iya. Bayangkan di Kota Palu, 3 malam dia berturut-turut itu konser, tetap padat ya, betul, 3 malam. Bahkan itu pagar itu yang dipagar itu kan pakai karcis. Iya. Itu karcis sudah selesai. Iya. Karena orang yang masih penggemar yang menonton tidak kebagian karcis, terpaksa pagar dibongkar. Ya. Jadi kejadian itu, guys, seperti ini ada kesamaan dari Bang Haji. Karena ini pangeran muda. Ini pangeran muda. Pangeran dangdut. Iya. Akan jadi Raja Dangdutnya juga. Karena nanti. Raja Dangdutnya masih ada. Jadi pangerannya. Jadi pangerannya. Betul. Iya. Nah, dan juga mungkin barangkali Tasya jadi ratunya. Ratu Dangdut. Karena dulu tahun 90-an April, itu. April jadi Ratu atau Dangdut. April, Tasya, terserah siapalah. April jadi Ratu karena mereka itu semua mantap, semua keren, semua luar biasa. Jadi kalau kita kembali ke masa lalu, di mana Elvi Sukaesi konser di stadion lapangan bola di Palu itu, sampai ada yang jatuh di pohon. Iya, itu sudah. Bahkan bukan cuma di tanah begini, di pohon orang berdesakan. Ya, ini juga begitu. Ada yang nonton di atas pohon. Iya, itu. Iya. Nah, di sini kondisi ini, guys, memang karena padatnya orang sehingga terjadi seperti ini. Kita next lagi, guys. Di sini dimana momen ketika Valen diberikan hadiah. Kita sambung ke bawah lagi, guys. Ya, diberikan cindramata lah. Wah, ini kita dengarkan dulu. Menunggu, janganlah sampai engkau berlalu. Semuanya jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Ya, jika kita melihat kondisi dan situasi seperti ini, coba lihat Valen menyapa semua. Iya. Menyapa semua orang-orang yang menyambutnya. Iya. Bahkan dia sempat memvideonya itu. Kenapa begitu? Karena Pangeran Dangdut mau berkunjung. Iya, betul. Seperti begitu. Iya. Nah, teman-teman semua, kami di sini tidak mereaction suara Valen atau dia menyanyi, tapi kita akan memperlihatkan kepada Anda semua betapa membeludaknya penonton di sana, betapa jutaannya penonton menyaksikan Valen kali ini. Iya, makanya itu sudah boleh kita menyatakan bahwa Valen adalah Pangeran Dangdut. Iya, memang. Karena Raja Dangdut masih ada. Tentunya dia pangeran. Dan begitu. Pasangannya lagi? Pasangannya ini Ratu Dangdut masih ada juga. Masih ada juga. Tinggal apanya kalau di bawah Ratu itu? Ini kan pangeran, Pangeran Dangdut. Berarti pasangannya pangeran apa? Itu Permaisuri Pangeran. Permaisuri Pangeran. Ya. Mungkin April. Iya. Tapi memang Valen ini sebenarnya termasuk staminanya ini sebenarnya kuat. Iya. Kuat ini. Kuat staminanya. Kuat staminanya memang. Valen. Keren, guys.
Di sini para penonton. Di sini kita itu antusiasnya itu para fans-fansnya itu sambil ada yang memberikan rambutan. Iya. Mungkin ada juga durian barangkali. Ada. Iya. Tapi memang. Ya, kita lanjut lagi. Ini ada Tuan Her di sana, mendampingi Valen. Oh, ternyata yang yang mensponsori ini adalah Tuan Valen Tuan Her. Iya, Tuan Her. Karena Tuan Her ini pemberi gift terbesar mungkin di Valen. Oh, mungkin. Ini Tuan Her. Tuan Her. Pertama, sebentar, hanya Haji R dulu, Haji R. Yang lain tunggu dulu. Kiranya dia bukan asli Madura barangkali Tuan Her ini. Selamat. Coba dengar. Buat Valen, alhamdulillah. Dan tentu saya berpesan bahwasanya jangan terlena dengan hal-hal yang sifatnya sementara. Iya. Artinya apa? Bukan perpan jejes perpan pocur mekompol orang sebenarnya yang ada benih gempang, tapi apa boy dia sifatnya sementara, jadi tak boleh terlena, tetap berbuat baik. Misal andi rezeki jangan lupa untuk berbagi. Oke. Bermanfaat untuk orang lain. Oke. Sebentar, ayo maju. Pongi manter kapi paling na pocur. Iya. Amin. Baik. Jadi di sini kita melihat Tuan Her memberikan wejangan kepada Valen supaya Valen jangan terlena dengan berupa yang sementara. Iya, betul. Jangan karena sudah terpopuler, sudah banyak uang, akhirnya sudah lupa diri. Oke. Iya, kita lihat lagi sambutan dari Tuan Her. Pertama, sebentar. Hanya Haji R dulu, sebentar. Yang lain tunggu dulu. Kita sambung lagi ke bagi sesi berikutnya, guys. Kita ucap. Ayo udah lagi yuk. Istirahat dulu. Sepertinya Valen sudah kewalahan. Ini sudah selesai konser ini. Oh, sudah selesai. Itu sudah kelihatan seperti kewalahan. Ayo udah lagi yuk. Asik. Memang luar biasa lagu ini kalau dibawa baju gitu. Ini Samantha jadi reaction. Tunggu dulu. Oke teman, saya eri dulu konten kali ini dan kita tidak mereaction suara Valen, kita mereaction keadaan Valen yang situasinya, kondisinya di sini karena dia masih terbaring lemah. Itu yang kita reaction. Oke. Nah, coba akhiri dulu konten ini Om Ali. Jadi sebelum kami akhiri konten ini, kami berpesan kepada pendukung Valen supaya tetap mendoakan Valen agar dia cepat sembuh dan selalu sehat. Jadi sekali lagi tetap kita akan tetap berdoa kepada dia. Semoga dia selalu dalam kondisi yang prima. Ya, kita selalu doakan beliau guys, karena beliau sekarang lagi kurang fit karena itu tadi terbaring dan diwawancarai pula di sana. Nah, dan konten kali ini kami sudahi dulu dan kita akan berjumpa lagi di konten berikutnya. Tentunya akan mereaction idola kita semua Valen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.